Maaf, istriku ini bukan bahasanya seorang istri pada suami, tapi ini bahasanya musuh terhadap lawannya. Kalau saya keluar dari pondok, panjenengan harus keluar, dan pondok ini harus hancur, harus dirobohkan. Insya Allah orang-orang pada tahu semuanya, dan wali santri pun sudah pada tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat sebangsa dan setanah air dimana saja Anda berada. Kasus Fahim Mawardi ini betul-betul semakin heboh saja dan menyita perhatian publik ya. Dan apa yang dilakukan oleh Fahim Mawardi ini sepertinya tak mau menerima apa yang dilaporkan oleh istrinya atau mantan istri kepada polisi. Dan Fahim Mawardi pun itu tak bisa lagi menahan ya, sepertinya kekesalan ya atas perlakuan istri atau mantan istri kepadanya, dan akhirnya dia pun bicara ya belak-belakan, bicara buka-bukaan ya, sepertinya membuka semua persoalan yang selama ini mencoba untuk ditahan, dijaga ya, demi menjaga nama baik ya pesantren, demi menjaga nama baik keluarga, dan tentu demi menjaga nama baik umat Islam. Karena ya Ustadz ini memang selalu membawa-bawa ya demi menjaga umat Islam, ya menjaga nama baik kiai, ya nama baik pesantren, ya kalau dia pribadinya katanya itu siap hancur lebur apapun itu, tetapi ya demi nama baik pesantren, ya nama baik umat Islam, ya dia harus jaga. Dan apa yang disampaikan oleh Fahim Mawardi ini betul-betul membuka hal-hal yang sebenarnya ini adalah masalah privasi dalam keluarga. Ini memang ada konflik keluarga yang terjadi, dan ini lucunya karena ini konflik ya terhadap istrinya atau mantan istrinya, sehingga hal-hal yang sifatnya sangat rahasia itu pun tidak lagi ditutup-tutupi oleh Fahim Mawardi ini. Dia pun memunculkan ke permukaan ya, tak peduli dengan apa kata orang di luar sana, karena baginya bahwa ya ini sudah terlanjur ya diadukan ke polisi, bahkan ya tudingan-tudingan kepadanya yang menurutnya itu adalah sebuah fitnah belaka, ya sebuah tuduhan yang tak beralasan. Bahkan dia juga kemudian ya mendesak kepada media yang sudah terlanjur memviralkan ini persoalan, yang sudah mempublikasikan ini berita ya, agar mencabut, jika tidak katanya dia sudah menyiapkan kuasa hukum. Fahim Mawardi memang membuka semua persoalan-persoalan yang selama ini sepertinya dijaga ya, tetapi ternyata ya setelah dilaporkan oleh pihak istri atau mantan istri ke polisi, dia pun tak bisa menahan itu semua. Kita akan coba simak seperti apa ya statement belak-belakan daripada Fahim Mawardi ini yang membuka semua hal-hal yang sifatnya privasi yang selama ini sangat dijaga ya. Namun hari ini terpaksa kita buka, kita beberkan semuanya untuk menghilangkan syak, kemudian menghilangkan prasangka-prasangka yang sifatnya negatif dan merugikan terhadap dakwah dan Islam. Saya akan berbicara, bukan berarti saya harus menghibah, bukan harus menjelekkan ya tanda kutip ibunya anak-anak saya sendiri, tapi ada yang jauh lebih besar yang harus saya jaga, yaitu nama baik Islam, nama baik kiai, nama baik warga Jawa Timur, nama baik Jember. Akhir mohon maaf karena sudah teledor menjaga amanah, menjaga kondusivitas, sehingga muncullah fitnah semacam ini. Dan ini adalah kelemahannya Al-Fakir. Al-Fakir mohon maaf. Kami hari ini akan buka seterang-terangnya, sejelas-jelasnya sebagai klarifikasi bahwa berita itu adalah berita bohong dan fitnah. Baik, saudara kaum muslimin dimanapun berada, jadi intinya pesantren yang kita bangun ini adalah pesantren yang diwariskan oleh leluhur-leluhur saya, kakek nenek saya, dan saya hari ini ada di Jember. Ada seorang istri yang sejak dulu bertahun-tahun ada penuh dengan kecemburuan dan banyak hal, sampai tidak usah kepada orang-orang, tidak usah kepada orang-orang yang tidak dikenal. Orang yang sudah kita anggap anak pun itu dicemburui.
anak usia 16 tahun dicemburui, ndak usah ke situ. Umi saya dicemburui, artinya apa? Dari awal kami menutup ini semuanya karena ini saya anggap sebagai aib keluarga. Tapi hari ini karena ada sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih penting, maka harus saya angkat dan harus saya sampaikan. Intinya pada poin terakhir, pada poin akhir-akhir ini sampai terjadi fitnah semacam ini, beberapa bulan yang lalu kami diuji semakin dahsyat. Jadi seorang istri yang durhaka kepada suaminya dengan memusuhi mertuanya, tidak suka mempunyai suami yang berusaha taat kepada uminya. Karena ini yang saya lakukan dari kecil sampai sekarang, alhamdulillah kami bukan merupakan satu kesombongan, tapi syukur kepada Allah, kami dari kecil belum pernah ingat menentang kepada umi saya, belum pernah menyimpan sesuatu apapun dari umi saya. Beliau ketika ingin melakukan apa saja dari yang paling remeh sampai yang paling serius, kami izin kepada beliau. Jadi dengan hal itu sikap saya mendahulukan umi saya ini tidak cocok dengan istri saya. Sehingga apapun yang dilakukan di dalam pesantren ini seolah-olah dia, istri saya lah yang harus didahulukan dan berkuasa sebagai pengasuh dan lain sebagainya. Sering terjadi seperti itu dari awal sampai akhir. Terakhir umi saya sampai kemudian sakit. Mohon doanya semoga segera dipulihkan. Beliau terkena jantung dan ini menjadi satu peringatan yang shock bagi saya. Saya pada waktu itu keadaan sakit, umi saya ada di Madura, saya terpaksa ke sana. Karena apa? Karena adanya pertikaian, bukan pertikaian secara langsung meskipun, tapi perang dingin lah bahasanya. Saya harus ke sana, saya harus minta ridhonya beliau, karena seumur hidup sampai kemarin itu baru pertama kali beliau mengatakan tidak ridho kepada saya. Karena apa? Karena masalah dengan istri. Saya sampai semuanya berantakan dengan adik-adik saya, itu gara-gara seorang istri. Saya minta ridhonya beliau ke sana, saya ajak istri saya untuk minta maaf, sudah berkali-kali tidak bisa. Dan di saat itu saya memberikan shock terapi dengan pisah ranjang dan tidak berkumpul. Terus lagi ketika mau sampai detik itu, dia mengatakan, andai saya, di depan mata saya sendiri, andai saya keluar akhirnya dari Al-Jalil, dari pondok ini, maka sampean harus keluar. Katanya begitu. Itu ke saya langsung. Dan pondok ini harus dirobohkan. Semua harus dihancurkan. Ini sesumbarnya dulu. Ya. Dan beberapa kali mengatakan seperti itu. Dan dengan keluarganya di sana mungkin sudah terbiasa istilah seperti itu atau perjanjian seperti itu. Nah, pada akhirnya terjadilah betul. Tapi setelah dia mengatakan begitu, saya tidak diam. Saya mengatakan bahwasanya, oh maaf, istriku ini bukan bahasanya seorang istri pada suami, tapi ini bahasanya musuh terhadap lawannya. Kalau saya keluar dari pondok, panjenengan harus keluar, dan pondok ini harus hancur, harus dirobohkan. Insya Allah orang-orang pada tahu semuanya, dan wali santri pun sudah pada tahu. Ya, dari penyampaian Pak Himawardi ini, ya betul-betul sepertinya dia juga sudah kesal dengan apa yang telah menderahnya. Bagaimana tidak, ya setelah dilaporkan oleh pihak istri, ya, dan laporan ini juga betul-betul ya bukan laporan-laporan biasa. Tudingan selingkuh sama santrinya, hingga dugaan cabul, ya, dan sejumlah ya dugaan-dugaan yang sebenarnya sangat tidak pantas dan sangat tidak etis ditujukan kepada seorang kiai, seorang pimpinan pondok pesantren. Tetapi itulah yang terjadi, yang dialami oleh Pak Himawardi ini. Dan semakin viral, ya, semakin heboh ketika media kemudian ikut-ikutan yang mengangkat pemberitaan ini. Sontak ya publik Indonesia pun itu dikagetkan dengan pemberitaan ini. Ya, tentunya dunia pondok pesantren, ya, dunia dai, ya,
kemudian menjadi tersentak oleh berita-berita yang telah muncul oleh media-media, dan banyak tokoh yang kemudian angkat bicara terkait dengan peristiwa yang menderah Fahim Mawardi ini. Dia adalah orang yang juga dikenal cukup kritis dan bahkan sering menyerang ulama-ulama NU. Dulu juga dia sering menyerang Kiai Said Agil Sirat, kemudian menyerang Gus Muafiq, Gus Puat, Gus Miftah dan sebagainya. Memang orang ini adalah orang yang begitu getol melawan, menyerang para ulama-ulama NU. Kita tidak tahu bagaimana peristiwa yang terjadi pada dirinya, tetapi yang jelas bahwa apa yang terjadi hari ini yang telah menyita perhatian publik tentu adalah sebuah peristiwa yang ini bukanlah hal kecil, yang tentu bagi kita harusnya direfleksi oleh seorang Fahim Mawardi ini, karena asumsi kita adalah tidak ada asap jika tidak ada api. Artinya tidak mungkinlah orang akan membuat sesuatu jika tidak ada tanda, tidak ada dasar untuk kemudian membuat pernyataan-pernyataan, apalagi sebuah laporan ke polisi. Dan media juga membuat pemberitaan tentu karena punya dasar, ada laporan yang mantan istri ke polisi. Itulah kenyataan yang terjadi hari ini, dan sebenarnya klarifikasi Fahim Mawardi tentu itu hak dia, itu upaya dia untuk kemudian memberikan pembenaran, upaya untuk kemudian menepis segala tudingan-tudingan, segala upaya-upaya yang selama ini menjatuhkan dirinya. Tetapi itu kita akan lihat bagaimana proses berikutnya, dan kita berharap bahwa polisi ini bisa memberikan nanti menindaklanjuti laporan istri, dan jika toh memang tidak terbukti ini harus dibersihkan. Nah, jika itu ada bukti-bukti maka tentu harus ada proses hukum supaya ini menjadi pembelajaran bagi kita semua, supaya kita lebih berhati-hati memondokkan kita punya anak di pesantren. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.